Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian tetap sehat, semangat, dan selalu bahagia ya. Baik, kali ini kembali lagi bersama saya, Rika Lestari, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi dari kelas 11. Sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Nah, bagaimana setelah menyaksikan cuplikan yang telah saya berikan, sudah tahu belum kira-kira kita akan membahas mengenai materi apa? Ya, benar sekali. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Ada yang sudah tahu belum apa itu teks eksplanasi? Dan mengapa sih kita harus mengetahui tentang teks eksplanasi? Jadi, agar lebih mudah dipahami, kalian sebelumnya pasti pernah mendengar kata explain dalam bahasa Inggris. Nah, explain itu adalah penjelasan atau explanation, menjelaskan. Jadi, teks eksplanasi dalam isinya yaitu menjelaskan suatu proses terjadinya hal tersebut, baik itu dapat dikatakan fenomena alam maupun fenomena sosial yang telah kita lihat cuplikan yang tadi. Nah, dalam teks eksplanasi ini nanti akan dijelaskan bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa tersebut dan juga mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Nah, seperti sekarang ini banyak sekali fenomena-fenomena alam yang terjadi dalam lingkungan kita. Dan juga bukan hanya fenomena alam, tetapi juga fenomena sosial yang ada dalam lingkungan kita. Ada yang bisa memberikan contoh tidak tentang fenomena alam yang terjadi saat ini? Ya, benar. Fenomena alam yang sedang terjadi pada saat ini yaitu contohnya seperti banjir. Nah, banjir terjadi di mana-mana. Dari kejadian banjir tersebut, kita bisa melihat apa penyebab banjir tersebut dan juga bagaimana proses terjadinya banjir tersebut. Itu yang dikatakan dengan teks eksplanasi. Jadi, menjelaskan suatu peristiwa yang sedang terjadi dengan jelas dan sangat rinci. Sedangkan dalam fenomena sosial, kita bisa membedakan dalam dua hal. Yang pertama, fenomena sosial yang positif dan juga fenomena sosial yang negatif. Dari fenomena sosial yang positif, contohnya apa sih? Seperti yang kita lihat pada saat ini, pada masa pandemi banyaknya orang yang menurun akan penghasilannya. Jadi ada aksi solidaritas yang dibuat oleh suatu organisasi tertentu seperti untuk membantu orang-orang yang kekurangan dalam ekonomi, seperti bisa membagikan sedekah, seperti memberikan makanan dan aksi solidaritas lainnya. Sedangkan dalam fenomena sosial, kira-kira yang negatif apa sih? Banyak sekali fenomena sosial yang negatif yang terjadi pada saat ini. Seperti salah satunya bullying atau disebut juga dengan perundungan. Ada juga prostitusi. Kemudian juga yang lagi maraknya pada saat ini yaitu kenakalan remaja. Dan juga kemiskinan yang terus terjadi di negeri kita ini. Nah, jadi masih banyak lagi fenomena sosial yang negatif yang terjadi pada saat ini. Itulah tadi contoh-contoh yang bisa kita lihat yang terjadi pada saat ini. Nah, dari contoh yang kita lihat itu tadi secara nyata, maka ini akan menjauhkan kita dari berita hoax atau berita-berita yang miring dan tidak sesuai
Maka dari itu, kita harus mempelajari teks eksplanasi. Karena dalam teks eksplanasi ini tadi, kita dapat mengetahui sebab akibatnya dari suatu proses atau suatu hal yang terjadi atau suatu fenomena yang ada tadi. Kita dapat memahami bagaimana fenomena tersebut terjadi, kita mengetahui bagaimana sebab akibatnya karena kita telah mempelajari teks eksplanasi. Jadi dalam teks eksplanasi ini perlu dan sangat penting untuk kita pelajari agar kita terhindar dari berita-berita yang hoax. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah bersifat aktual atau fakta. Nah, dari suatu hal yang terjadi itu harus benar-benar fakta dan benar adanya terjadi suatu hal tersebut. Jadi dalam teks eksplanasi ini, cerita yang ada, suatu proses yang ada itu memang harus sesuatu yang fakta. Kemudian untuk ciri-ciri yang kedua yaitu bersifat ilmiah. Nah, jadi suatu fenomena alam maupun fenomena sosial itu harus dilihat dari sifat ilmiahnya dan dapat dibuktikan bahwa suatu proses peristiwa itu benar-benar terjadi. Yang ketiga itu bersifat informatif. Nah, jadi untuk ciri-ciri yang ketiga ini yaitu memberikan informasi kepada seseorang, kepada halayak. Jadi berita yang disampaikan atau suatu proses itu memberikan informasi bagi kita semua. Jadi kita akan terhindar dari berita-berita hoax yang ada. Kemudian untuk ciri-ciri yang keempat, temanya itu memuat hal yang umum. Nah, jadi dalam teks eksplanasi ini tadi itu memuat informasi atau proses terjadinya suatu hal yang umum, yang ringan-ringan saja dan tidak berat karena itu semua terjadi dalam lingkungan kita pada saat ini. Nah, bagaimana setelah mempelajari mengenai teks eksplanasi, apakah kita sudah mulai bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang buruk? Jadi kita harus menerima informasi disaring terlebih dahulu. Setelah kita mempelajari teks eksplanasi, maka kita akan dengan mudah untuk melihat mana informasi yang dapat kita percayai dan mana informasi yang miring dan harus kita kaji kembali apakah suatu hal atau fenomena tersebut benar adanya terjadi. Bagaimana semuanya? Apakah sudah memahami? Ya, bagus sekali kalau semuanya sudah mengerti tentang teks eksplanasi. Jadi, untuk selanjutnya, kita harus lebih waspada lagi untuk menerima berbagai macam informasi. Karena kita sudah mempelajari teks eksplanasi, maka kita akan dengan cermat untuk menerima berbagai macam informasi. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah belajar bersama dan memperhatikan video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Semoga untuk kita semuanya semangat selalu dan selalu sehat. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya dengan saya Rika Lestari dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.